Shalom, shalom semuanya. Apa kabar? Kita percaya bahwa di setiap musim hidup kita Tuhan ada. Itu sebabnya Bapak Ibu jangan pernah lewatkan Connected in Jesus. Kita mau sama-sama menikmati hadirat Tuhan. Amin. Mari kita siapkan hati kita. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Sama-sama bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Amin. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hati kami, yes. Oh, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Amin. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Kau tak pernah biarkan, Kau tak pernah tinggalkan. Engkau selalu ada beserta kami Tuhan. Kau yang tuntun langkah kami Yesus. Oh, sembah Dia saudara. Dia baik, Dia berkenan atas hidupmu dan hidupku. Dia ada, Dia Immanuel beserta kita. Haleluya. Katakan bersamamu Bapa, bersamamu Bapa,
lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Katakan engkau yang bertindak, engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Katakan bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Katakan, engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Haleluya. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Sekali lagi katakan, anugerahmu Tuhan, anugerahmu besar melimpah bagiku. Shalom, hari ini hari berkat, hari ini hari sukacita, hari ini hari damai sejahtera, hari ini hari mujizat, hari ini hari kesembuhan. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam program Connected in Jesus edisi hari ini. Di malam hari ini, saya yakin percaya semua yang menonton live streaming kami dalam kondisi sukacita. Amin. Setiap hari harus selalu siap bersama Yesus. Perkatakan, Tuhan Yesus baik. Selamanya Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus. Ketik di kolom chat, Tuhan Yesus baik, sekali Yesus, selamanya Yesus. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari, dari daerah mana guys, Bapak Ibu berasal? Mari ketik di kolom chat juga dari daerah mana. Dari Papua kah, Sulawesi, Kalimantan, Jawa, Sumatera, atau dari luar negeri. Mari ketik di kolom chat, kita saling mengenal, kita saling mensupport dalam pelayanan ini. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Kami di hari ini genap berusia pelayanan digital Ministry Indonesia 1 tahun. Tapi akun-akun kami sudah dari 2016, 2018 sudah ada. Tapi pelayanan digital Ministry Indonesia dan kami fokus kepada orang-orang marginal, orang-orang terbelakang, orang-orang yang ditinggalkan, panti asuhan, panti jompo, dan terutama di pelayanan di medsos. Semua bukan karena kami mencari validasi dari manusia. Bukan. Kami menyampaikan kabar sukacita, kabar kebenaran, kabar tentang Tuhan Yesus Kristus menuntaskan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Guys, kekuatan terbesar kekristenan di zaman ini bukan pada gereja-gereja besar atau punya lampu-lampu besar, gereja megah, bukan kepada pendeta-pendeta yang dikenal di medsos, tapi kekuatan terbesar kekristenan saat ini adalah menjangkau jiwa-jiwa di marketplace. Melalui apa? Melalui pelayanan media sosial satu-satunya. Pelayanan komsel-komsel, pelayanan dimanapun di marketplace-mu, di pekerjaanmu, di bisnismu, keluargamu, komselmu, dimanapun kau bagi kabar baik. Saksikan tentang Yesus. Tentang Yesus, dimanapun, kapanpun, kepada siapapun, kau harus saksikan. Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Hanya Dia, jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada yang seorang pun datang kepada Bapa, tidak melalui Dia. Mari malam hari ini,
kami dari Digital Mission Indonesia, terus fungsi kami untuk menyebarkan kabar baik. Karena kami memiliki followers yang banyak, itulah fungsi kami. Tuhan pakai bahwa saya dan tim menjadi berkat untuk banyak orang melalui dunia media sosial. Amin, amin, haleluya, puji Tuhan. Soli Deo Gloria, segala kemuliaan dan hormat hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Baik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan Yesus malam hari ini Kau telah pertemukan kami melalui live streaming malam hari ini, Connected in Jesus. Malam hari ini anak-anakmu, jemaatmu online ingin mendengarkan isi hatimu, firman-Mu, berbicara dalam Engkau Tuhan Yesus Kristus. Tegur kami, nasihati kami, sembuhkan yang sakit, lepaskan yang terikat, bebaskan yang terbelenggu, kuatkan yang lemah. Tegur kami, katakan segala kesalahan kami untuk kami makin berubah seperti Engkau Tuhan Yesus, makin berkata Kristus. Kami percaya malam hari ini pakai bibir hamba-Mu ini, hamba-Mu terbatas Tuhan Yesus Kristus. Biarlah roh-Mu yang berbicara melalui bibir mulut hamba-Mu ini. Sembunyikan hamba-Mu di belakang kayu salib-Mu. Biarlah Engkau yang di depan. Engkau harus makin besar, aku harus makin kecil. Jemaat online yang siap mendengar firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, semangat sekali. Walaupun ini hari bukan hari weekend, tapi kita harus bersukacita. Harus bergembira setiap saat, setiap waktu. Data penelitian di dunia barat mengatakan orang banyak mengalami serangan jantung di hari Senin. Karena apa? Karena hari Senin beban kerja menumpuk. Waduh, pekerjaan saya gimana? Bisnis saya bagaimana? Macet di jalan bagaimana? Semua serba stres di hari Senin. Karena banyak yang serangan jantung pada waktu Senin. Tapi orang akan naik kebahagiaannya di hari Jumat rata-rata. Di hari Jumat karena besoknya, lusanya akan libur. Jadi sukacita bertambah 15-20% di hari Jumat. Nah, bagaimana kita membuat hari Senin sampai hari Jumat itu adalah hari Jumat atau hari weekend, kita harus bersukacita terus, harus memuji Tuhan, harus ada sukacita, terus berdoa intim dengan Yesus, maka kita akan ada kedamaian, damai sejahtera yang tidak akan dunia bisa berikan pada kita selain Yesus. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Malam hari ini tema khotbah saya itu berani mengampuni di dunia yang suka menghakimi. Berani mengampuni di dunia yang suka menghakimi. Kita buka Yohanes 8 ayat 7 dan ayat 11. Yohanes 8 ayat 7 dan ayat 11. Yohanes 8 ayat 7 dan ayat 11. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi, mulai dari sekarang. Haleluya, puji Tuhan. Saudara guys, konteks historis dari ayat ini, peristiwa yang perempuan yang kedapatan bersinah adalah momen paling penting untuk menjebak Yesus. Para pemuka agama orang Yahudi, orang Farisi waktu itu membawa perempuan itu untuk dipermalukan, sekaligus untuk menciptakan dilema hukum bagi Yesus. Hukum Taurat mewajibkan hukum rajam. Nah, jika Yesus menolak, dia dianggap melawan hukum Musa. Nah, hukum Romawi waktu itu, pemerintah Romawi yang berhak mengeksekusi mati orang yang bersinah seperti itu. Jika Yesus setuju merajam, maka ia bisa ditangkap sebagai pemberontak dan kehilangan reputasi sebagai sahabat orang miskin, sahabat orang berdosa. Namun Yesus mengubah situasi waktu itu menjadi momen yang refleksi diri untuk kita. Kata menghukum di ayat 11 dikatakan, dan di Roma 8 ayat 1 adalah menggunakan kata Yunani kata krima. Kata krima. Kata berarti melawan atau menekan ke bawah. Krima berarti keputusan atau vonis hakim. Makna kata krima adalah vonis final yang menyatakan atau menekan seorang sampai hancur tanpa ada harapan. Itu adalah kata krima. Dunia ahli dalam memberikan kata krima. Dunia ahli dalam memberikan kata krima. Memvonis, mempermalukan dan membuang. Itu dunia. Yesus memperkenalkan charis, sukacita. Penting untuk dicatat dalam firman Tuhan malam hari ini, Yesus tidak memaklumi dosa. Ia tetap berkata, jangan berbuat dosa lagi dalam firman ini. Tapi ia menyediakan kata krima atau hukuman yang membinasakan. Atau menghakimi, mempermalukan.
Tujuan Tuhan bukan untuk menghancurkan pendosa, tapi untuk mengangkat mereka dari lumpur dosa. Agar apa? Agar mereka memiliki masa depan. Kasih karunia dan ruang aman yang diberikan Tuhan supaya kita bisa berubah tanpa harus mati oleh masa lalu kita sendiri. Amin. Dalam hidup dunia sekarang ini, di era cancel culture, satu kesalahan di masa lalu, satu postingan yang salah, atau satu video pendek yang dipotong konteksnya, bisa membuat seseorang dihabisi, dihancurkan oleh netizen di media sosial. Betapa mengerikan zaman sekarang. Kolom-kolom komentarmu bisa penuh hujatan jika engkau salah berucap, salah konten, salah posting. Orang-orang ramai akan unfollow engkau dan memboikot engkau. Kita merasa berhak menjadi hakim moral di balik layar HP kita. Yang terjadi seperti itu di medsos sekarang. Dampaknya sekarang anak muda hidup dalam ketakutan. Takut salah bicara, takut salah, takut tampil apa adanya, mau yang perfect di medsos. Kita menjadi generasi yang cepat menghakimi tapi lambat mengampuni. Kita adalah generasi yang cepat menghakimi namun lambat mengampuni. Pernahkah guys atau guys sendiri atau teman-teman guys yang pernah dihujat habis-habisan di media sosial? Rasanya gatal sekali kita akan mengetik ikut komentar. Emang dasar lu bangsat, lu bajingan, lu sok suci, lu macam-macam kata-kata dunia akan keluar. Dunia digital membuat kita merasa superior, kita paling benar. Kita menunjuk kesalahan orang lain, diri kita sendiri merasa paling benar. Kita melihat di mata orang lain ada selumbar biji, tapi kita tidak melihat sebalok di mata kita. Malam hari ini, sebelum engkau menghakimi orang lain, lihat dirimu, apakah dirimu sudah suci, sudah sempurna atau belum. Kalau masih banyak kekurangan, stop menghakimi. Tuhan adalah hakim yang adil, dia akan menghakimi setiap orang menurut perbuatan kita masing-masing. Nah, poin utama khotbah saya itu menghadapi cancel culture. Bagaimana kita merespon dosa orang lain tanpa menjadi hakim yang jahat. Bagaimana kita merespon dosa orang lain tanpa menjadi hakim yang jahat. Mari kita buka Matius 7 ayat 3. Matius 7 ayat 3. Matius 7 ayat 3. Matius 7 ayat 3. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di matamu tidak engkau ketahui? Sebelum Yesus menjawab orang Farisi dalam ayat ini, dia membungkuk dan menulis di tanah. Itu adalah momen hening, momen refleksi. Lalu keluarlah kalimat legendaris dari Yesus, yaitu barang siapa di antara kamu yang tidak berdosa, lemparlah batu pertama kepada dia. Ini kata-kata ayat legendaris yang sudah diketahui dari zaman sepanjang masa ini. Kata-kata Yesus ini. Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, lemparlah batu itu yang pertama. Satu persatu batu itu jatuh di tangan yang memegang. Kenapa? Karena saat mereka melihat ke dalam diri mereka sendiri, mereka sadar mereka pun tidak layak. Malam hari ini, jika engkau telah memegang batu, telah mengetik kata-kata yang menghakimi orang di medsos, lepaskan jarimu, lepaskan batumu. Karena engkau sadar, kau harus sadar bahwa engkau tidak lebih benar atau mungkin lebih parah dari orang yang engkau akan hakimi. Karena engkau merasa engkau pun tidak layak. Mari, malam hari ini, bagaimana kita merespon dosa orang lain tanpa kita menjadi hakim yang jahat. Poin yang kedua, kasih karunia bukan berarti kompromi. Kasih karunia bukan berarti kompromi. Mari kita buka Yohanes 8 ayat 11. Yohanes 8 ayat 11. Yohanes 8 ayat 11. Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Banyak orang salah paham. Mereka berpikir bahwa mengasihi berarti membiarkan teman untuk berbuat dosa. Di kelompok-kelompok anak muda biasanya, ayo sama-sama kita kedugem, sama-sama kita narkoba, sama-sama kita judi. Itu yang terjadi seperti itu, membiarkan teman berbuat dosa sama-sama. Ya sudahlah, itu dia. Hidup harus sama-sama. Sama-sama senang. Padahal sama-sama adalah menuju jurang kebinasaan jika engkau tidak berjalan bersama Tuhan.
Itu bukan kasih. Itu adalah ketidakpedulian terhadap teman-temanmu. Yesus menunjukkan keseimbangan sempurna dalam firman Tuhan ayat ini. Yaitu pertama, grace, kasih karunia. Yesus mengatakan, aku tidak menghukum engkau. Penerimaan personanya, penerimaan bahwa wanita ini berharga, diampuni, layak, dilayakkan. Yang kedua, truth, kebenaran. Jangan berbuat dosa lagi, penolakan perbuatannya. Jangan berbuat dosa lagi. Yesus tidak marah pada orangnya, dia marah pada perbuatan dosanya, persinahan. Yesus menolak perbuatannya, dan Yesus menerima dia apa adanya. Malam hari ini, Yesus menerima engkau apa adanya. Yesus telah menerima engkau dari perbuatan-perbuatan masa lalumu. Yesus tidak melihat lagi masa lalumu. Yesus menerima engkau saat ini dengan hati yang bersih, hati yang suci. Dan sekali lagi Yesus katakan, jangan lagi berbuat dosa mulai dari sekarang. Malam hari ini, tinggalkan masa lalumu. Jangan kompromi, jangan berbalik arah. Mari, jika engkau telah terlalu jauh berjalan dalam kegelapan, berbalik arahlah, datang pada Yesus. Marilah kepadaku yang letih lesu dan beban berat, aku akan berikan kelegaan padamu. Kita dalam kondisi susah, kita cari Tuhan pun Tuhan masih terima. Tapi kalau dunia, engkau susah, engkau akan diludahi, engkau akan ditinggalkan. Tapi jika engkau kaya raya, engkau akan disembah-sembah, akan diterima di rumahmu. Tapi hanya Yesus yang sanggup melakukan seperti itu. Jika engkau berat, letih lesu, datang padaku. Datang pada Yesus malam hari ini. Yesus tidak meng-cancel orangnya, Yesus meng-cancel dosanya. Dunia menghancurkan orangnya bersama dosanya. Dunia menghancurkan orangnya bersama dosanya. Tapi Yesus menyelamatkan orang dan memisahkan dia dari dosanya. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari malam hari ini tegur empat mata. Jika temanmu salah, jangan sindir di story. Tegur empat mata. Kadang-kadang kan orang sekarang sindir di story, sindir di reels, di medsos dia sindir. Itu mempermarukan. Tegurlah secara pribadi dengan kasih. Pertemanmu yang membuat engkau kecewa, memfitnah engkau, tegurlah. Tujuannya memulihkan, bukan untuk memviralkan. Sekali lagi, tujuannya untuk memulihkan, bukan untuk memviralkan temanmu yang telah mengecewakan engkau. Benci dosanya, kasihi orangnya. Benci dosanya, kasihi orangnya. Kita bisa berteman dengan siapa saja, dengan orang dengan gaya hidup yang berbeda, tanpa harus menyetujui gaya hidup mereka. Tapi kehadiranmu bisa menjadi terang bagi mereka. Orang di luar sana yang bukan Kristen, mereka tidak membaca Alkitab, tapi mereka melihat kita, melihat Alkitab dari tingkah laku kita, dari perbuatan kita. Perbuatan kita jauh dari buah-buah roh, jauh dari karakter Yesus, disitulah mereka akan menolak engkau. Bahwa engkau bukan pengikut Kristus, engkau pengikut dunia ini. Haleluya, puji Tuhan. Yang terakhir, jadilah teman yang peduli, bukan hakim yang jahat. Jadilah teman yang peduli, bukan hakim yang jahat. Haleluya. Galatia 6 ayat 1. Kita baca sama-sama yang terakhir. Galatia 6 ayat 1. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Haleluya. Gereja dan komunitas gereja, komunitas Kristen seharusnya menjadi rumah sakit, bukan ruang sidang. Jika ada teman yang jatuh, hamil di luar nikah, narkoba, alkoholik, ketahuan selingkuh, kemana mereka akan lari? Saya pertanyakan, kemana mereka akan lari? Malam hari ini, tentunya kita sebagai pengikut Kristus, orang Kristen, kalau mereka menjauh, lari dari gereja, lari dari komunitas Kristenmu, karena takut dihakimi, berarti kita gagal. Kalau mereka lari mendekati ke gereja karena tahu ada pemulihan, karena tahu kita akan menerima mereka apa adanya, berarti kita berhasil menjadi pengikut Kristus, berarti kita berhasil berkata seperti Kristus. Kita membawa sikap kita menjadi contoh bagi orang lain, bahwa mereka lari kepada gereja, pada komsel untuk mereka diubahkan. Ada penerimaan di situ, bukan penghakiman. Jadilah orang yang membangun jembatan. Saat orang lain membakar jembatan dengan menghujat kita, dengan memfitnah kita, ulurkanlah tangan kita. Ingat, orang yang terluka seringkali melukai orang lain. Tapi orang yang dipulihkan
akan memulihkan orang lain. Setiap kesaksian kita yang telah dipulihkan oleh Tuhan, kita menyaksikan kepada orang lain untuk mereka juga mengalami pemulihan. Kita berikan motivasi-motivasi, kekuatan-kekuatan untuk mereka lebih bersungguh-sungguh, lebih beriman, yakin ada tangan Tuhan yang menolong kehidupan kita. Teman-teman guys, malam hari ini cancel culture mengajarkan kita bahwa identitasmu sama dengan kesalahanmu. Tapi kingdom culture mengajarkan bahwa identitasmu ditentukan oleh siapa yang menebusmu. Mungkin hari ini ada di antara kalian yang sedang merasa terhakimi, merasa pendosa, merasa kotor, merasa tidak layak, merasa terhina, merasa keluar dari miskin. Dengarkan suara Yesus malam hari ini. Dengarkan suara Yesus malam hari ini akan berbicara pada engkau. Di manakah mereka? Tidak adakah orang yang menghukum engkau? Aku pun tidak. Sekali lagi, dengar suara Yesus malam hari ini. Dengar suara Yesus malam hari ini. Yesus mengatakan, di manakah mereka yang menghakimimu, yang menyakitimu, yang memfitnahmu? Yesus katakan, di manakah mereka? Orang yang menyakitimu, yang membuat engkau kecewa. Tidak ada orang yang menghakimi engkau. Aku pun tidak. Yesus katakan malam hari ini, tidak ada orang yang menghukum engkau, Yesus pun tidak. Karena dia telah berbelas kasihan pada engkau, pada guys, saudara-saudara. Dia telah berbelas kasihan malam hari ini untuk menyembuhkan sakit penyakitmu, menyembuhkan persoalan rumah tanggamu. Apapun itu, malam hari ini, Yesus telah berbelas kasihan untuk Anda. Amin. Haleluya. Mulai malam hari ini, berhenti menghujat orang. Berhenti nyinyir. Mulailah mengampuni. Kasih karunia lebih kuat daripada jempol netizen. Mengampuni lebih kuat dari jempol netizen. Jadilah agen pemulihan di generasi ini dan generasi yang akan datang. Amin, amin. Haleluya, puji Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau tidak melempar batu kepada kami. Engkau telah membela kami. Padahal Engkau satu-satunya yang berhak melakukannya pada kami. Karena Engkau tidak berdosa, karena Engkau adalah Allah juru selamat kami yang hidup. Terima kasih untuk kasih karunia yang membebaskan kami dari penghukuman. Ampuni kami jika jari-jari kami sering pakai untuk memfitnah orang, caci maki orang di media sosial. Ampuni kami jika kami merasa lebih suci dari orang lain. Malam hari ini, lembutkan hati kami Tuhan Yesus Kristus. Jadikan kami komunitas yang berani mengampuni. Jadikan kami domba-domba yang tulus, suci, mengikut Engkau Tuhan Yesus Kristus. Jadikan kami juga pemulihan untuk kami tidak lagi menghakimi orang-orang lain. Kami percaya malam hari ini Engkau telah melihat kami, telah berbelas kasihan, dan Engkau tidak menghukum kami di malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menerima kasih penyertaan-Mu. Mari kita mengatakan kita dan kita terima berkat Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan melihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Tuhan berkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyadari engkau dengan wajahnya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan beri engkau damai sejahtera. Dalam nama Bapa, Putra dan Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya sama-sama katakan amin, amin, amin. Haleluya, haleluya. Sampai berjumpa pada Connected in Jesus episode selanjutnya. Shalom, haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau selalu membuktikan kasih-Mu bagi kami. Kami percaya Tuhan, kami mau hidup mengandalkan Tuhan setiap hari. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Oh, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap, berjalan
bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Kau telah buktikan, Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur, yang ada padaku semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Sebab tangan kasih-Mu, katakan, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Selamanya, selamanya Kau ku cinta. Katakan, selamanya Kau ku cinta.